Kurapata sikarapata kurapata sik. Mari kita berdoa. Tuhan memberikan impresi yang jelas di dalam hati saya saat ini, pagi ini. Bahwa beberapa anakku di Zoom ini sudah mulai kehilangan rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Mulai kehilangan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Oleh karena itu mari kita berdoa saat ini. Mari kita introspeksi diri sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kalau mungkin hari-hari ini kami lemah, banyak masalah, sehingga rasa lapar dan haus akan kebenaran-Mu berkurang dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Dan saat ini kami minta di dalam nama Yesus, kami minta saat ini impartasikan Tuhan, rilis pengurapan yang daripada-Mu. Rilis roh yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kami yang ada di Zoom ini Tuhan. Supaya kami dikembalikan. Haus dan lapar kami akan Engkau dikembalikan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Roh Kudus, saat ini kami akan sebentar mendengar firman-Mu. Tanpa pengurapan ilahi kami tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu saat ini hamba minta pengurapan ilahi turun atas setiap kami. Lawat jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu tidak akan pernah berhenti sebelum mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan Roh Kudus, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhir. Di dalam nama Yesus, kami siap. Hati kami, konsentrasi kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, mari kita yang bersama-sama siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Luar biasa ya pagi ini, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, pagi yang indah, yang luar biasa. Saya sangat bersemangat saat ini. Ya, kita akan belajar firman Tuhan. Apakah suara saya sudah jelas terdengar? Oke. Yang kedua, apakah Bapak Ibu sudah melihat share screen, yaitu PowerPoint dari khotbah hari ini? Sudah ya, semua ya? Oke. Firman Tuhan pada pagi hari ini adalah berjudul Be the First or the Last. Menjadi yang pertama atau yang terakhir. Nah, ya. Wah, ini judul apa lagi nih? Ini mau perlombaan apa mau apa ini? Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata menjadi yang pertama atau menjadi yang terakhir, selalu cenderung kita akan berpikir tentang perlombaan atau pertandingan. Betul ya? Di dalam setiap perlombaan selalu ada yang menjadi juara, artinya yang pertama. Atau ada juga yang menjadi juru kunci atau yang terakhir, ya. Perlombaan apapun di dalam olahraga ataupun perlombaan apapun. Tetapi satu hal bahwa setiap peserta perlombaan itu pasti tidak mungkin punya keinginan atau motivasi menjadi yang terakhir. Betul apa betul? Semua pasti orang yang berlomba, orang yang bertanding, itu pasti kepingin menjadi juara. Ya, minimal ada target. Untuk yang kali ini saya menjadi yang nomor 2 atau yang nomor 3. Itu sebuah target yang maksimal. Menjadi yang pertama. Ya. Begitu juga firman pada siang hari ini, ternyata di dalam firman Tuhan, kita pun harus menghadapi perlombaan kehidupan. Wah, ya. Apa itu perlombaan kehidupan? Nah, mari kita akan bahas pada pagi hari ini. Be the first or the last. Next. Demikian firman Tuhan dalam Matius 19
ayat 30. Mari kita baca bersama-sama bersuara di tempat masing-masing. 2, 3. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ya, ini firman Tuhan, ucapan Tuhan Yesus sendiri. Ya, sekaligus ini menjadi sebuah warning yang akan saya bagikan pada pagi hari ini. Menjadi sebuah peringatan supaya kita waspada, supaya kita berjaga-jaga, bahwa Tuhan katakan ada perlombaan di dalam hidup ini, dan hati-hati supaya kita ini betul-betul mengerti bagaimana kita menjalani perlombaan di dalam kehidupan ini. Di sini ditulis bahwa saya garis bawahi dengan 2 warna, yaitu merah dan hijau, bahwa ada 2 jenis kelompok orang berdasarkan ayat di atas. Next, ya. Nah, ya, yaitu yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, atau boleh dikatakan yang pertama. Ternyata Tuhan Yesus pun menghendaki bahwa di dalam perlombaan kehidupan itu kita harus punya motivasi, harus punya keinginan besar untuk menjadi be the first, yang pertama. Amin. Nah, mari kita akan belajar lebih dalam lagi. Next. Ya. Yang pertama, jenis golongan yang pertama adalah yang terdahulu atau yang pertama menjadi yang terakhir. Aduh. Ini kasihan ya sebetulnya ya, sudah lari di depan tiba-tiba entah kesleo gitu ya, menjadi yang terakhir ya. Tidak bisa menuntaskan pertandingan. Tapi mari kita mau lihat definisi dari yang terdahulu menjadi yang terakhir. Next. Adalah mereka anak-anak Tuhan yang awalnya, garis bawahi kata awalnya, sangat mencintai Tuhan. Ya, sudah pasti percaya Yesus, bahkan semangatnya menggebu-gebu, mencintai Tuhan luar biasa, bahkan sungguh-sungguh melayani Tuhan, berkorban. Bahkan kalau perlu, pelayanan kemana-mana, ikut berkorban. Uangnya dikorbankan. Sok. Ya, mari. Kemudian mobilnya, apanya, rumahnya buat persekutuan, semua. Dan itu luar biasa. Itu sangat amat baik. Tetapi kemudian, nah ini, seiring berjalannya waktu, mengalami degradasi, mengalami penurunan iman dan moral. Bahkan ada yang murtad. Wah, ini berita menyedihkan. Tetapi ini terjadi. Ya, Tuhan Yesus ngomongnya ini udah 2000 tahun yang lalu di dalam firman Tuhan tadi. Dan hari ini kita melihat, saya pribadi melihat banyak sekali saudara-saudara seiman yang tadinya cinta Tuhan luar biasa. Tapi kemudian sejalan dengan waktu berjalan, mereka berkata, sudahlah, sekarang cukup pergi ke gereja seminggu sekali, sudahlah, sekarang nggak usah terlalu menggebu-gebu, yang penting kerja cari uang, yang penting keluarga baik-baik saja, yang penting. Jadi mulai bergeser, ya. Ada degradasi atau penurunan iman. Ya, bahkan yang lebih lagi, ada yang murtad. Tapi saya pribadi, saya belum pernah melihat sampai ada yang murtad ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat, ya, yang mungkin berkata, sudahlah, sekarang tidak Yesus-Yesusan lah. Itu sudah, maaf ya, itu jangan sampai keluar dari mulut
kita. Jangan ya. Saya percaya di CMC Eklesia ini tidak ada. Amin. Amin. Ya. Tidak ada yang masuk golongan yang pertama ini, ya. Dalam nama Yesus, kita akan menjadi orang-orang yang pertama, yang terdahulu sampai nanti Tuhan datang menjemput kita. Iya, ya. Itu definisi dari golongan yang pertama, ya. Sekarang kita lihat definisi yang kedua, next. Yaitu yang terakhir atau juru kunci menjadi yang terdahulu. Ini bingung juga ya. Kalau orang lari tiba-tiba disuntik apa ini kok tiba-tiba. Wah, kalau saya senang lihat balapan mobil atau film Fast and Furious tiba-tiba pecet itu ya, bus apa-apa itu ya. Wah, nitrogen apa. Jos langsung. Ya, ini luar biasa ya, tapi kita akan lihat definisinya dulu ya. Yang terakhir menjadi yang terdahulu. Next. Iya, adalah mereka yang awalnya, sekali lagi yang awalnya, ternyata sangat sulit menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saya beri contoh di dalam kurung, ada penjahat, ada pelacur. Ini adalah golongan yang termarginalkan, golongan yang tersisih, golongan yang dibuang, golongan yang nggak dianggap. Orang-orang berpendapat, oh penjahat, kriminal, pembunuh, dan sebagainya. Orang-orang yang ada di dunia kelam, bahkan orang menganggap oh tangannya sudah berlumuran darah, orang sudah bergelimang dalam dosa, yang ada di dalam otaknya hanya berdosa dan berdosa. Ya, kita kadang menganggap seperti itu, tapi lihat Tuhan Yesus tidak melihat mereka sebagai yang tersisih, yang terbuang. Sebab Yesus berkata, aku datang ke dunia untuk mencari yang sakit, bukan yang benar, ya. Ini golongan-golongan ini. Kemudian ada orang sombong, ya. Orang sombong ini biasanya karena pinternya luar biasa jadi sombong, ya. Atau orang yang kaya raya jadi sombong. Tapi bukan semua orang kaya sombong ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin. Jemaat Eklesia ini nanti sekarang kaya raya dan tidak sombong. Amin, ya. Ini orang-orang sombong biasanya sulit sekali untuk menerima Kristus. Kemudian saya lanjut, ada ateis dan penganut fanatik ajaran lain. Ini orang yang betul-betul sangat sulit menerima konsep keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus. Padahal keselamatan di dalam kekristenan sangat simpel, bahkan cenderung untuk tidak masuk akal bagi orang-orang dunia ini, ya. Tapi saya tidak mau membahas itu. Biasanya penganut fanatik ajaran agama lain ini sangat membutuhkan mujizat Tuhan, ya. Saya lanjutkan. Inilah orang-orang yang awalnya sangat sulit menerima Yesus, tetapi kemudian mereka percaya Tuhan Yesus dan mengalami pertumbuhan rohani yang pesat. Anugerah Tuhan luar biasa, ya. Ini dua golongan, ya. Dua golongan dalam perlombaan atau pertandingan kehidupan. Dan betul-betul jangan sampai jemaat CMC Eklesia ini adalah orang-orang yang termasuk dalam golongan yang pertama. Marilah kita menjadi orang-orang yang selalu be the first. Menjadi yang pertama. Katakan bersama saya, be the first. Be the first. Iya. Amen. Jadi kesimpulannya adalah, be the first adalah orang-orang yang setia mengikut Tuhan, minimal stabil di dalam iman, di dalam moral kekristenan, sampai nanti Yesus menjemput kita yang kedua kalinya. Ya. Sudah tahu ya definisinya. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Next. Ya, sudah lamakah kita menjadi orang Kristen? Bangga. Ya, merasa bangga, ya. Ini kesaksian nyata, ya. Saya pernah dengar orang berkata bahwa kamu mah anak kemarin sore nggak kayak saya udah jadi pelayan Tuhan puluhan tahun, makanya dengerin omongan saya. Waduh,
Kita memang harus dengar didikan orang, tapi embel-embel di depannya nggak enak banget ya. Kamu mah baru kemarin ikut Tuhan, saya udah puluhan tahun. Jadi secara tidak sadar merasa bangga ya, kalau sudah puluhan tahun memanasi bangku gereja, begitu. Ya, ya. Tapi ingat, firman hari ini memberi sebuah peringatan, memberi sebuah rambu-rambu. Next ya, bahwa kita harus ingat umur kekristenan tidak menjadi jaminan apapun untuk mencapai kedewasaan rohani. Saya ulangi, umur kekristenan tidak menjadi jaminan, tidak menjadi standar bahwa kita ini mengalami kedewasaan rohani. Jadi nggak usah sombong, ya. Hati-hati, orang yang sombong secara rohani dan berkata bahwa aku lebih rohani daripada kamu, itu sebetulnya sudah ada di pinggir jurang dan sebentar lagi tergelincir. Jatuh. Hati-hati. Mari kita belajar sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngomong kok, belajarlah kepadaku karena aku ini rendah hati dan lemah lembut. Rendah hati. Kita harus menjadi orang yang rendah hati. Dan sekarang kita ngerti lewat firman ini, kita harus hati-hati, umur kekristenan tidak menjadi jaminan untuk mencapai kedewasaan rohani. Jadi, apa sih yang terpenting dari firman yang kita baca tadi? Next. Yang terpenting, mari kita simak baik-baik. Yang terpenting adalah, adakah kita di mata Tuhan adalah anak-anaknya dalam golongan yang terdahulu? Adakah kita menjadi orang-orang yang pertama? Be the first. Ternyata seperti yang saya katakan tadi di depan, setiap peserta perlombaan pertandingan pasti punya keinginan jadi juara dong, ya. Iyalah, mana ada, saya mau ikut pertandingan, perlombaan, maraton, saya mau jadi yang terakhir, tidur aja di rumah, ngapain ikut? Ya, pasti. Ternyata Tuhan Yesus pun menginginkan kita, anak-anaknya, untuk menjadi yang pertama. Alias orang-orang yang terus bertumbuh secara rohani, dewasa secara rohani, minimal stabil sampai nanti. Firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan begini, kalau saya datang, adakah saya dapati iman di bumi? Artinya, adakah Tuhan mendapati anak-anaknya tetap teguh, memegang iman, teguh, meskipun masalah, penderitaan, apalagi tantangan, penganiayaan mungkin terjadi, tapi kita tetap teguh memegang bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Saya berdoa, jemaat eklesia, semua adalah orang-orang yang be the first, menjadi yang pertama. Haleluya. Sekarang kita masuk ke bagian penting dari khotbah ini. Bagaimana cara kita mempertahankan untuk selalu menjadi yang pertama. Next. Nah, ini dia. Cara untuk mempertahankan selalu be the first, ya. Mari kita baca di dalam Kolose 1 ayat 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus, seorang pengajar yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau hari ini kita belajar firman Tuhan, kalau hari ini kita bersama-sama punya komunitas gereja, komunitas orang percaya, untuk kita ini belajar bersama, itu semua untuk memimpin kita, tiap-tiap pribadi, kepada kesempurnaan di dalam Kristus.
Ya, ayat ini penting sekali. Inilah ayat yang mendasari salah satu tujuan utama kehidupan orang percaya. Next. Iya, salah satu ya. Saya lupa tulis kata salah satu ya. Salah satu tujuan utama hidup orang percaya, next, adalah kesempurnaan di dalam Kristus. Yang artinya hidup serupa dengan Kristus. Wah, bingung juga ini ya, hidup serupa dengan Kristus seperti apa? Bukan berarti kita suruh berpakaian seperti zaman Yesus, punya jenggot panjang seperti Tuhan Yesus, ya, rambutnya gondrong, enggak ya. Mari kita lihat ya ayatnya, 1 Yohanes 2 ayat 6. Ya, ayo baca bersama-sama, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ayat ini jelas sekali. Yang pertama penekanannya berkata kita wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Jadi di sini mengacu kepada kehidupan Kristus yang 3,5 tahun, 2000 tahun yang lalu. Ya, kitab Injil, juga kitab-kitab di Perjanjian Baru menulis bagaimana cara hidup Kristus, atau yang saya sebut dengan gaya hidup Kristus. Kita akan belajar ya, apa sih sebetulnya dan seperti apa gaya hidup Kristus. Next. Iya, gaya hidup Kristus ya, sebetulnya sederhana kok ya, sudah sering kita dengar. Tapi ini powerful sekali. Yang pertama, next. Kristus memiliki persekutuan yang karib dengan Bapa. Kalau saudara, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian permata hatinya Tuhan pelajari, sering sekali ayat berkata, dan Yesus menyendiri berdoa. Ya, dan Yesus pergi agak jauh untuk berdoa. Atau, dan Yesus bangun pagi-pagi ya, untuk berdoa. Nah, pertama, gaya hidup Kristus yang pertama adalah memiliki persekutuan yang karib dengan Bapa. Ya. Dan Tuhan tidak hanya meneladani itu, tetapi Dia juga memberikan dirinya supaya kita memiliki persekutuan yang karib dengan Bapa. Mari kita lihat Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Next. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Luar biasa ya, bahwa Tuhan tidak hanya memberikan sebuah teladan gaya hidup yang karib dengan Bapa, tetapi Tuhan juga tahu bahwa kita sangat amat sulit untuk bergaul dengan Bapa kalau tidak ada yang membukakan jalan yang baru. Oleh karena itu Dia menumpahkan darahnya. Next. Dia menumpahkan darahnya supaya darah Kristus membuka jalan agar kita sekarang ini di perjanjian baru menjadi orang-orang yang mempunyai akses yang lebih mudah untuk bertemu dengan Bapa. Amin, Bapak Ibu. Ya, next ya. Akses persekutuan dengan Tuhan menjadi mudah di perjanjian baru karena apa? Karena anugerah dari darah Kristus. Bayangkan kalau kita masih kayak perjanjian lama. Mau doa ketemu Bapak aja harus potong kambing. Bingung nggak? Potong sapi. Ya. Bingung loh. Sedikit-sedikit potong kambing.
sedikit-sedikit potong sapi. Ya, waduh, namanya setiap rumah jadi tempat jagal hewan loh lama-lama. Kalau kita masih ikut perjanjian lama ya. Tapi sekarang tidak. Ya, sambil di atas baru bangun tidur, maaf ya, belum gosok gigi, masih ileren di mana-mana aja kita sudah bisa, oh Tuhan, terima kasih. Kita sudah bisa memuji, menyembah Dia. Kita sudah bisa intim dengan Tuhan. Sambil mandi, kita bisa memuji Tuhan dan berkata, oh Tuhan Yesus, Engkau baik, Bapa, Engkau luar biasa, anugerahmu sempurna, pemberianmu selalu terbaik, bla bla bla. Oke? Ini anugerah. Ya, luar biasa. Mari, oleh karena itu next, sediakan waktu kita untuk kita ini bersekutu dengan Tuhan. Sudah mudah, jalannya sudah mudah. Ya, maaf ya, kita tidak harus dengan penampilan yang begini begitu. Ya, untuk kita ini bisa bersekutu dengan Tuhan seperti yang saya ceritakan tadi. Bangun tidur masih pakai piyama, masih belum gosok gigi, masih ileren di mana-mana juga bisa ketemu Tuhan. Ya, luar biasa. Perjanjian baru adalah masa di mana kita anak-anak Tuhan menuai apa yang Yesus tabur. Saya ulangi, perjanjian baru adalah masa di mana kita anak-anak Tuhan menuai apa yang Yesus tabur. Taburannya Yesus mahal sekali, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Darahnya dan nyawanya. Supaya apa? Supaya kita bisa bersekutu dengan Tuhan jauh lebih mudah. Ya, kalau itu tidak penting, ngapain Tuhan itu mati di atas kayu salib? Ngapain? Maka jujur saya ini sering jengkel dengan, maaf ya, orang Kristen yang menggampangkan untuk tidak bersekutu dengan Tuhan. Ya, menggampangkan untuk bersekutu dengan Tuhan. Ayo, sediakan waktu. Bertobat saat ini. Siapapun yang hari ini kurang, yang hari ini lebih mengejar untuk hal-hal lain waktunya. Tuhan nggak minta banyak kok. Ya, ayo, bangun pagi-pagi, atau terserahlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kapanpun, cari waktu untuk kita bersekutu. Bahkan di saat kita bekerja, di saat kita melakukan aktivitas setir mobil, ngobrol, ajak ngobrol Roh Kudus. Ya, luar biasa. Ya. Nah, oleh karena itu next. Nah, ini yang sering dilakukan oleh orang Kristen. Mencari Tuhan kalau sedang ada masalah. Ya, udah. Ini tugasnya Pak Yosua ini kadang ya jujur membuat dia ini ketawa sendiri. Sampai Pak Yosua sering ngomong, yang satu ini cari saya kalau lagi masalah, kalau duitnya lagi tebel, hilang dia. Nangis-nangis, aduh Pak, tolong saya. Tapi nggak apa-apa ya. Tetap semua ini harus dilayani. Cuman saya mau ingatkan, jangan cari Tuhan dikala sedang ada masalah saja. Nanti sama Tuhan diizinkan masalahnya datang terus. Ya, nggak apa-apa kalau memang mau ya, monggo-monggo saja ya. Nah, oke, kita masuk gaya hidup Kristus yang kedua, next ya. Yaitu taat melakukan kehendak Bapa, menjadi pelaku firman ya. Nah, kita baca di dalam Yohanes 4 ayat 34 ya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, jelas di sini Tuhan ngomong kok, ini Yesus sendiri ngomong. Makananku, artinya sesuatu yang tiap hari harus dilakukan adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan sekarang kita adalah orang-orang yang ditebus dengan darah Yesus menjadi anak-anak Allah. Anak-anak ya taat dong sama bapaknya. Betul? Ya. Anak-anak masa taat sama bapak tetangga, kan lucu ya. Memang dikasih makan sama bapak tetangga. Ya anak-anak taat sama bapaknya sendirilah.
Makanya kita harus mempunyai gaya hidup, yaitu menjadi pelaku firman dan taat melakukan kehendak Bapa kita. Next. Nah, ketaatan kita pada suara Roh Kudus dan firman akan membuat kita semakin kuat dan dewasa secara rohani. Ini loh Bapak Ibu yang dimaui oleh Tuhan, ya. Bagaimana kita untuk mempertahankan hidup kita selalu menjadi yang pertama, terdahulu, be the first. Kita harus taat pada suara Roh, kita harus taat kepada firman. Semakin sering kita taat kepada suara Roh dan firman akan membuat kita semakin kuat dan dewasa secara rohani. Ya, saya akan buka satu ayat di Perjanjian Baru yang merupakan sebuah peringatan bagi kita. Next. Galatia 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Nah, ini hati-hati ya. Saya mau sedikit kesaksian ya. Ada orang yang saya kenal, anugerahnya luar biasa di dalam Tuhan ya. Secara cepat dia asalnya bukan orang Kristen, kemudian dia menerima Yesus, dia diadili sama keluarganya, diusir ya. Keluarganya berpikir kalau kamu jadi gembel nanti kamu akan kembali ke keluargamu, tapi tidak. Dia memilih untuk keluar dari rumah hanya dengan baju yang menempel di tubuhnya. Ya. Tapi anugerah Tuhan besar, secara singkat, dia ditolong orang, dikasih pekerjaan, pekerjaannya bagus, dia cepat naik dalam hal usaha. Bukan cuma itu, anugerah Tuhan juga besar, dia diberi karunia-karunia roh, pertumbuhan rohaninya pesat, sampai akhirnya dia merasa dipanggil untuk menjadi gembala. Dia buka gereja. Jemaatnya di masa puncaknya pernah mencapai angka 100 lebih. Luar biasa. Ya. Karunia-karunia roh diberikan kepada dia. Singkat cerita, saya tidak mau perpanjang, tapi akhirnya setelah dia sekian tahun menggembalakan jemaat Tuhan, di awal pandemi dia katakan gereja bubar, gereja tutup. Alasannya, saya sudah terlalu mengalami penderitaan ngurusi jemaat. Saya sudah berkorban uang terlalu banyak untuk ngurusi jemaat. Saya sudah lelah, saya tidak mau lagi ngurusi jemaat. Saya menderita bla 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 bla. Ya. Saya mendengar itu sendiri dengan telinga saya. Dan dia katakan gereja bubar. Kita harus bersedih dengan yang seperti ini. Tetapi bukan berarti kita harus menirunya. Saya cuma mau katakan bahwa ada yang seperti ini. Memulainya dengan roh luar biasa. Tapi mengakhirinya di dalam daging. Next. Sehingga banyak orang percaya yang menjadi juru kunci, menjadi yang terakhir, karena tidak lagi mengikuti tuntunan Roh Kudus, ya, tidak lagi mengikuti suara Roh, fokusnya kepada keinginan dunia, kepada gemerlapnya dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kekasih-kekasih Tuhan, bukan berarti kita nggak boleh menikmati apa yang ada di dunia ini. Ya, kalau memang ada uang silahkan beli mobil, kalau memang ada uang silahkan beli rumah yang bagus. It's okay. Ya. Tetapi bukan berarti fokus kita ke sana. Firman Tuhan berkata fokus kita harus tetap fokus kepada Yesus yang memberikan kita iman dan memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang pertama. Kita menjadi orang-orang yang selalu mengikuti tuntunan Roh Kudus. Menjadi orang-orang yang karib dengan Tuhan. Menjadi orang-orang yang taat dengan
suara Roh Kudus. Sehingga kita akan didapati pada waktu Yesus datang, kita didapati menjadi yang pertama. Next. Mari, jemaat CMC Eklesia, untuk kita selalu menjadi yang terdahulu, selalu menjadi yang pertama. Always be the first. Amin. 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 Ya, inilah firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati dan percayalah, dengan kekuatan Tuhan kita akan selalu mampu untuk mempertahankan dan terus naik, bukan turun. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan Tuhan bersyukur oleh firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami hidup sungguh-sungguh memfokuskan perjalanan hidup kami, pertandingan, perlombaan kami untuk mencapai garis akhir bersama Yesus. Kami tidak lagi menjadi yang terakhir, tapi yang terdahulu, terus bersama Tuhan, mengiringi Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh ada dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Berkati hamba-Mu, Pendeta Pujian melindungi Tuhan. Juga keluarga pelayanannya, anak-anaknya, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih buat firman-Mu kepada setiap kami hari ini. Kami berkomitmen untuk terus bersama Tuhan, tidak menjadi goyah. Kami tetap teguh berdiri sehingga Tuhan jumpai, temui setiap kami. Iman kami ada di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat Tuhan tercurah atas kami semua. Diberkatilah setiap kami yang membuka hati dan meresponinya dengan sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersama-sama katakan. Amin.